Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 7 ayat 7 sampai 12. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan yang kita dengarkan tadi dari Penginjil Matius mengisahkan berkaitan dengan pengabulan doa. Jadi bagaimana doa itu bisa dikabulkan, atau doa itu berada dalam posisi didengarkan oleh Allah. Jadi Penginjil Matius menampilkan bagaimana Yesus mengajarkan itu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, tentu ini merupakan sebuah bahasa kiasan atau yang menggambarkan kita sebagai manusia yang mencari. Kita sebagai manusia yang rapuh ini, yang berdosa ini, ada kalanya atau jatuh dalam situasi ketakberdayaan, jatuh dalam situasi penderitaan di mana kita tak mampu lagi melakukan sesuatu, atau pengalaman kita berada di luar nalar kita, di mana kita terasa terpojokan, di mana kita merasa tersingkirkan, di mana kita merasa jenuh dengan hidup kita sendiri, atau pengalaman-pengalaman yang membuat kita merasa tak bermakna lagi dengan kehidupan kita. Mungkin kita dijauhi orang-orang, mungkin kita dibuli, atau mungkin kita atau mengalami pengalaman-pengalaman pahit, sakit, dan sebagainya tentunya. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang membuat kita tak berdaya, atau ekspresi ketakberdayaan kita. Ataupun juga bahwa dalam situasi-situasi tertentu kita sungguh-sungguh mengharapkan bantuan Allah, rahmat Allah. Dari disinilah Tuhan itu mengharapkan kita atau mengajarkan kepada para pendengarnya untuk berdoa. Namun doa yang dimaksud bukan doa yang berorientasi pada apa yang kita mohon itulah yang Allah harus kabulkan. Tetapi doa lebih pada sebuah ekspresi iman, ekspresi kerinduan kita akan penyertaan Allah di dalam pengalaman-pengalaman kita itu. Terkadang pengalaman yang kita rasa perlu memohon bantuan Allah, dan kita itu sampaikannya kepada Allah dengan segala kerinduan, seolah-olah bahwa doa kita itu tidak terkabul. Doa kita malah menjauh dari harapan kita. Itu bukan berarti bahwa Allah tak mempedulikan kita. Bukan berarti Allah meninggalkan kita, atau Allah itu
sudah tak mau bersama kita. Tetapi di situ sebenarnya Allah mungkin juga mau mencobai kita sejauh mana kita setia kepadanya, atau tetap setia untuk menunggu, menguji kita untuk bersabar dan sebagainya ya. Ataupun juga terkadang Allah memprioritaskan sesuatu yang lebih penting untuk kita. Mungkin Allah tidak mengabulkannya pada apa yang kita mohon, tetapi pada titik lain Allah memberikan kita secerca harapan. Untuk melalui pengalaman lain, Allah memberikan kita secerca harapan yang kemudian membuka mata hati dan pikiran kita. Maksud dari apa yang kita alami itu, atau dari apa yang menjadi tujuan penyampaian kita dari pengalaman kita. Tetapi bukan itu, tapi Allah mengajari kita melalui hal lain. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, sahabat-sahabatku, doa bagi Yesus itu adalah doa yang dilakukan terus-menerus dan pada tempat yang tepat. Ketika Yesus mengatakan, ketika kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik yang tidak mengenal Allah, di mana mereka doanya panjang-panjang, doanya di pinggir jalan, atau menempati tempat yang istimewa, ya, lalu berdoa seolah-olah bahwa mereka itu nampak sangat dekat dengan Allah. Tetapi bagi Tuhan Yesus, orang-orang seperti itu mereka sudah mendapat upahnya, artinya pujian dari manusia. Yang sesungguhnya pujian itu akan merenggut hakikat dan tujuan dari doa itu sendiri, atau nilai penting dari doa itu sendiri. Doa itu hanya sebuah pencitraan agar seseorang itu bisa dipuji, bisa dielu-elukan, atau bisa diberi penghargaan dan sebagainya ya. Bagi Yesus, dia mengatakan, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam ruang hatimu ya. Masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat doamu, melihat kamu yang tersembunyi, akan mengabulkan doamu, atau akan memberikan sesuatu yang kamu perlukan. Singkat kata, bahwa dalam hal berdoa itu ya, kita perlu ketenangan hati, perlu mengarahkan hati sepenuhnya kepada Allah. Atau singkat kata, kita kembali ke dalam hati kita ya, merenungkan pengalaman kehidupan kita, lalu dengan segala kerendahan hati menyampaikan itu kepada Allah, sambil berharap bahwa Allah akan memberikan yang terbaik, atau mencurahkan rahmatnya untuk kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hal pengabulan doa itu dilakukan oleh manusia dengan cinta dan kerendahan hati, menyampaikan pengalaman hidup atau apa yang dialami oleh manusia, atau apa yang menjadi keinginan manusia. Dan tentu di sini berdoa juga selain kita menyampaikan permohonan, menyampaikan keluh kesah kita, menyampaikan unek-unek kehidupan kita, tetapi juga tidak lupa dalam doa itu ya, pertama-tama kita memuji dan memuliakan Allah dan mengaku dosa ya, seperti doa Nabi Daniel atau nabi-nabi sebelumnya ya. Jadi ketika mereka berdoa, pertama-tama itu ya, mereka menyampaikan iman, mengungkapkan imannya dulu. Lalu pengakuan dosa ya, atau ya mereka mengaku kesalahan mereka. Lalu kemudian mereka menyampaikan intensi mereka ya. Dengan demikian ya, bahwa dalam doa itu yang ditekankan oleh mereka itu adalah pertama-tama itu mereka memuliakan Allah dulu, mengekspresikan imannya dengan pujian kepada Allah. Lalu dengan segala kerendahan hati mereka mengakui dosa mereka, bahwa mereka itu menyadari bahwa mereka itu manusia yang berdosa. Lalu pada akhirnya menyampaikan apa yang menjadi tujuan dari doa itu. Sehingga teman-teman saudara-saudari, doa kita itu tidak terkesan, atau doa itu tidak terkesan hanya dari pihak kita sajalah menyampaikan sesuatu, memaksa Allah untuk mengabulkan permohonan. Kalau tidak, kita akan pergi meninggalkan dia. Nah, tidak seperti itu. Tapi Allah senantiasa ada bersama kita. Yang terpenting bahwa bagi Yesus itu adalah berdoalah secara terus-menerus yang lahir dari hatimu.
dengan segala ungkapan iman dan pengakuan dosa. Dengan doa seperti itu, kita percaya bahwa Allah mendengarkan doa kita dan memberikan yang terbaik untuk kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.